Halo, perkenalkan nama saya Manuela Beatrice dari kelompok 5. Halo semua, perkenalkan nama saya Karen. Halo, nama saya Cecilia Arditya. Halo, perkenalkan nama saya Martin Roni Slagut. Halo, perkenalkan nama saya Seven. Jadi di sini adalah data-data yang kami punya. Di sini kami punya 100 data dengan data terkecilnya itu 75 dan data terbesarnya adalah 124. Kami akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diberikan sebanyak 7 soal dengan menggunakan data ini sebagai patokan. Di sini saya akan menjelaskan soal nomor 1 tentang menganalisis data kelompok. Yang pertama, kita mau cari range atau jangkauan. Untuk mencari jangkauan, di sini rumusnya adalah Xmax dikurang Xmin. Xmax adalah nilai terbesar dan Xmin itu nilai terkecil dari data kelompok yang kita punya. Di data kelompok kami, nilai terbesar adalah 124 dan nilai terkecil adalah 75. Berarti 124 dikurang 75 hasilnya 49. Setelah kita cari jangkauan, yang kedua kita mau cari kelas. Untuk rumus kelas sendiri itu adalah 1 ditambah 3,3 dikali log N. N itu adalah jumlah data yang kita punya atau total frekuensinya. Di sini data kelompok kami itu jumlahnya ada 100, berarti N-nya adalah 100. Lalu tinggal kita input 100-nya dan log 100 itu hasilnya 2, berarti 3,3 dikali 2, 6,6 ditambah 1, hasilnya 7,6. Di sini kalau angka di belakang koma itu lebih dari 5, berarti kita pembulatan ke atas. Kalau angkanya di bawah 5, pembulatan ke bawah. Karena di sini 6, artinya di atas 5, berarti pembulatan ke atas jadi 8. Setelah kita cari kelas, kita perlu cari panjang kelas buat bikin tabel distribusi frekuensi. Rumusnya itu range dibagi sama kelas. Kita tinggal input datanya, yaitu range-nya tadi 49 dibagi 8. Hasilnya 6,125. Untuk panjang kelas ini, berapapun angka di belakang koma, pembulatannya harus selalu ke atas. Jadi, kita bulatin jadi 7. Jadi, di nomor 2 ini adalah tabel distribusi frekuensi dari kelompok kami. Di sini ada kolom data itu, isinya adalah data-data yang kita punya dengan panjang kelas yang tadi sudah ditentukan. Karena panjang kelas kita 7, berarti ini dari 75 ke 82 itu selisihnya 7, 82 ke 89 itu selisihnya 7, dan seterusnya. Lalu frekuensi ini kita dapat dari tadi data mentah kita yang pertama yang belum dihitung. Itu kita hitung satu-satu untuk memastikan frekuensi yang ada pada tiap data. Terus untuk TB di sini kita dapat dari 75 ini dari data yang di depan ini dikurang 0,5. Untuk TA kita dapat dari data yang di belakang ditambah 0,5. Jadi hasilnya 74,5 dan 81,5 dan seterusnya ke bawah. Untuk XI atau titik tengah itu kita dapat dari TB ditambah TA dibagi 2. Jadi misalnya baris pertama 74,5 ditambah 81,5 dibagi 2 itu hasilnya 78. Dan XI atau titik tengah ini selisihnya ke bawah itu 7. 78 ke 85 selisihnya 7, ke bawahnya 7, 7, 7 dan seterusnya. Gitu. Di nomor 3 ini ada gambar poligon dan histogram. Yang balok itu histogram. Yang kurva atau garis itu poligon. Bikinnya bisa pakai titik tengah atau bisa lihat dari tepi bawah dan tepi atas. Titik merah itu nandain posisi titik tengahnya. Di sebelah kiri itu rentang frekuensi. Di bawah itu tepi bawahnya. Bisa ambil dari datanya dari tabel 74,5 sampai 123,5 itu tepi bawah. 130,5 itu tepi atas. Jadi nomor 4 kita mau cari kuartil. Kuartil itu ada 3, Q1, Q2, dan Q3. Yang pertama ada Q1, rumusnya 1/4 dikali N sama dengan 1/4 dikali 100, hasilnya 25. TB ditambah P dalam kurung 1/4 kali N dikurang frekuensi Q1 per F tutup kurung. 95,5 ditambah 7 dalam kurung 25 dikurang 15 per 24 tutup kurung. Ketemu 95,5 ditambah 7 dalam kurung 10 per 24 tutup kurung. Lalu 95 tambah 5, 95,5 ditambah 2,9, ketemu hasilnya 98,4. Lalu Q2 rumusnya 1/2 kali N sama dengan 1/2 kali 100, ketemu hasilnya 50.
TB ditambah P dalam kurung 1/2 kali N dikurang frekuensi Q2 per F tutup kurung. Bawahnya 102,5 ditambah 7 dalam kurung 50 dikurang 39 per 37 tutup kurung. Temu hasilnya 102,5 ditambah 7 dalam kurung 11 per 37 tutup kurung. Sama dengan 102,5 ditambah 2,0. Ketemu hasilnya 104,5. Lalu yang ketiga, 3/4 kali N sama dengan 3/4 ketemu dikali 100 lalu diganti jadi 25 sama dengan 3 dikali 25, hasilnya ketemu 75. TB ditambah P dalam kurung 3/4 kali N dikurang frekuensi Q3 per F tutup kurung. 102,5 ditambah 7 dalam kurung 75 dikurang 39 per 37 tutup kurung. 1/2,5 ditambah 7 dalam kurung 36 per 37 tutup kurung. Lalu bawahnya 102,5 ditambah 6,8 ketemu hasilnya 109,3. Jadi jangkauan antar kuartil Q3 ditambah Q1 109,3 dikurang 98,4 ketemu hasilnya 10,9. Nomor 5 jangkauan persentil. Dicarinya P90 sama P10. P90 rumusnya I/100 kali N atau total frekuensi. I-nya 90 dan total frekuensinya 100. Hasilnya 90. Rumus selanjutnya P90. Lihat di tabel. TB tambah P I/100 kali N diambil PK P90 per frekuensi atau P. TB nya 109,5 dapat dari jumlah yang 90 dan P nya atau panjang kelasnya 7 dapat dari hasil 75 sampai 82. I/100 kali N sama dengan 90 dan PKP 90 nya hasil 76 dan frekuensinya 14 dapat dari jumlah 2 ditambah 4 tambah 9 tambah 2 4 tambah 3 7 plus 14 itu mendekati hasil 90. Jumlah dari 109,5 tambah 7 14 per 14 hasilnya adalah 116,5. Sekarang kita cari P10 nya. Rumusnya sama kayak tadi, TB tambah P 1/100 kali 100 diambil PKP 10 per frekuensinya. TB atau tepi bawahnya 88,5 dan P nya 7. 1/100 kali 100 nya hasilnya 10 min PKP nya 10 itu hasilnya 6 dan dapat hasil frekuensinya 9. 9 kita cari dari hasil yang mendekati angka 10. 2 ditambah 4 ditambah 9 hasilnya 15. Jumlah dari 88,5 tambah 7 4/9 yaitu 91,6. Kita mencari jangkauannya. Jangkauannya tinggal dijumlahkan P90 diambil P10 yaitu 116,5 diambil 91,6 hasil 24,9. Terima kasih. Buat nyari koefisien kurtosis, rumusnya pakai mean atau rata-rata. Mean dapat dari frekuensi dikali titik tengah dibagi frekuensi. Mediannya itu 104,5, dapat dari jawaban nomor 4. Standard deviasi sama dengan akar dari total frekuensi dikali titik tengah dikurang rata-rata pangkat 2. Itu input datanya dari tabel. Dikurang 1 karena 100-nya itu dari total frekuensi. SK itu simpangan baku. 3 kali mean itu 104,18 dikurang median itu 104,5 dibagi 9.
hasilnya sama dengan minus 0,100. Kemudian koefisien kurtosis alfa 4 sama dengan 1/100 dikali 282478,676 dapat dari tabel paling belakang atau akhir dibagi standar defisiasi dipangkatin 4, hasilnya sekian. Kemudian kesimpulannya, koefisien kecondongannya sama dengan minus 0,100 yang artinya kurang dari 0. Karena kurang dari 0, maka kurva negatif lebih condong ke kiri. Selanjutnya, koefisien keruncingan sama dengan 3,36, lebih dari 3, maka distribusinya pakai distribusi Lekiro-Konlik. Buat nyari koefisien kurtosis, rumusnya pakai mean atau rata-rata. Mean dapat dari frekuensi dikali titik tengah dibagi frekuensi. Mediannya itu 104,5, dapat dari jawaban nomor 4. Standar deviasi sama dengan akar dari total frekuensi dikali titik tengah dikurang rata-rata pangkat 2. Itu input datanya dari tabel. Dikurang 1 karena 100-nya itu dari total frekuensi. SK itu simpangan baku. 3 kali mean itu 104,18 dikurang median itu 104,5 dibagi 9. Hasilnya sama dengan minus 0,100. Kemudian koefisien kurtosis alfa 4 sama dengan 1/100 dikali 282478,676 dapat dari tabel paling belakang atau akhir dibagi standar defisiasi dipangkatin 4, hasilnya sekian. Kemudian kesimpulannya, koefisien kecondongannya sama dengan minus 0,100 yang artinya kurang dari 0. Karena kurang dari 0, maka kurva negatif lebih condong ke kiri. Selanjutnya, koefisien keruncingan sama dengan 3,36, lebih dari 3, maka distribusinya pakai distribusi Lekiro-Konlik.